adalah seorang yang memiliki usaha berjualan kurma. Banyak yang membeli kurma di tempatnya karena harganya yang sangat murah. Mbak Maya, seperti biasa saya mau beli kurmanya ya, setengah kilo ya. Wah, murah banget harganya. Makanya saya langganan terus di sini. Wah, terima kasih banyak ya Bu. Memang di sini saya jual lebih murah dari yang lain, biar semua bisa kebagian kurma yang enak, tapi tetap harus keluar uang banyak. Wah, terima kasih banyak ya Bu. Memang di sini saya jual lebih murah dari yang lain, biar semua bisa kebagian kurma yang enak, tanpa harus keluar banyak uang. Ini kurmanya, silahkan dicek. Mbak Maya, saya juga beli 1 kilo ya. Pokoknya kalau beli kurma pasti kesini deh, murah, manis, dan banyak pilihannya. Iya dong Bu, saya selalu sediakan yang terbaik buat pelanggan setia seperti Ibu. Nih 1 kilo kurmanya. Dijamin puas. Saya mau 2 kilo mbak, lebaran sebentar lagi pasti laku buat dijual lagi. Ini sih bisnis kecil-kecilan saya, belanja di tempat Mbak Maya, lalu saya jual lagi di rumah. Wah, bagus banget itu. Saya akan laris manis ya Bu. Nih 2 kilo kurmanya, sudah saya pilihkan yang bagus. Tapi di balik semua itu yang menyembunyikan kenyataan bahwa sebagian kurma yang dijual adalah kurma kadaluarsa yang sudah dioplos dengan kurma yang masih bagus. Hahaha, lihat mereka semua. Seneng banget beli kurma di tempat aku. Padahal kalau mereka tahu ada kurma kadaluarsa di dalamnya, mungkin mereka nggak bakal seramai ini. Tapi ya sudahlah, yang penting aku untung besar. Bisnis harus pintar-pintar memanfaatkan peluang. Kan hari ini aku pasti dapat untung besar lagi. Kalau tiap hari begini, dalam waktu singkat aku bisa jadi kaya raya. Nggak ada yang curiga, semuanya lancar. Hahaha. Maya, kamu nggak salah tempat kan? Biasanya kamu beli kurma di tempat yang mahal. Sekarang malah datang ke sini. Ada apa? Aku cuma cari yang murah, Sar. Daganganku makin rame, stok harus banyak. Kalau bisa, modal sekecil mungkin, untung sebesar mungkin. Hahaha, akhirnya kau mikir kayak pedagang sejati. Nih, aku punya stok kurma dengan harga miring banget. Tapi, ada satu trik buat dapat untung lebih gede. Mau dengar? Tentu aja, aku selalu terbuka buat peluang bagus. Triknya gimana? Kita nggak jual kurma segar aja, kita campur sama yang udah kadaluarsa biar lebih banyak stoknya. Asal dikemas rapi, dicampur dengan yang bagus, nggak ada yang bakal sadar. Lagian kalau udah ditaruh di toples, mana ada pelanggan yang bongkar satu-satu buat ngecek. Kamu ini ada-ada aja. Tapi masuk akal juga sih, selama nggak ada yang sadar, kita tetap aman, untung tetap masuk, barang tetap laku. Hehehe. Nah itu baru Maya yang aku kenal. Dah, beli aja stok dari aku kasih harga spesial. Kamu bisa jual jauh lebih murah dari pasaran, tapi tetap dapat untung gila-gilaan. Gimana? Iya sih penawaran yang menarik banget. Ya udah, aku ambil. Aku nggak mau ketinggalan kesempatan ini. Pintar. Aku jamin kalau kamu jalanin trik ini, bisnis kamu bakal melejit. Orang-orang bakal rebutan beli. Gak ada yang sadar. Yang penting kamu tetap tenang dan yakin aja. Hahaha, tenang aja Sar. Aku udah paham caranya. Mulai sekarang aku bakal jadi pedagang yang lebih cerdik. Hahaha, semua ini tetap bisa dijual. Orang-orang gak akan sadar. Apalagi kalau udah ketutupan kurma yang lebih bagus. Untung besar tanpa rugi. Siapa yang peduli kalau beberapa butir busuk? Yang penting aku gak buang uang percuma. Tiba-tiba, Dika suami Maya masuk dan melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Ibu, itu lagi ngapain? Kamu campurin kurma segar sama yang busuk. Stop sekarang juga, Bu. Alah, bapak lebay banget. Ini tuh trik dagang, biar gak ketahuan. Nanti juga pelanggan gak sadar. Yang penting dari luar kelihatan bagus, udah cukup. Ibu, ini bukan soal kelihatan bagus, ini soal kejujuran. Kalau pelanggan tahu kita itu jual kurma busuk, kita bisa kehilangan kepercayaan mereka. Mau sampai kapan pakai cara curang yang seperti itu? Duh, bapak ini cider banget sih. Aku udah bilang kan, aku tahu apa yang aku lakukan. Bapak tuh nggak usah ikut campur urusan dagang aku. Aku yang cari uang, aku yang ngatur semuanya. Ibu, uang bukan segalanya. Kalau sampai orang-orang sakit gara-gara kurma, kita itu bisa kena masalah besar. Aku itu nggak mau rezeki kita itu haram. Rezeki itu soal pinter-pinternya orang cari peluang, bukan soal halal haram doang. Yang penting kita tetap dapat untung. Usaha jalan terus, pelanggan seneng karena dapat harga murah. Apa yang salah? Ibu sadar ini nggak benar. Kalau kita itu terus begini, cepat atau lambat kita itu bakal kena akibat. Aku cuma mau kita itu cari uang dengan cara yang halal. Duh, bapak ini masih aja pakai hati buat dagang. Lihat aja di luar sana, banyak yang pakai trik lebih parah dari ini, tapi mereka tetap kaya, tetap sukses. Sementara bapak masih sibuk khawatir sama hal-hal yang gak penting. Ibu, ini bukan hal sepele. Aku itu nggak mau kita itu hidup dalam kebohongan.
Kalau Bapak nggak suka cara aku, ya udah, Bapak nggak usah ikut campur. Ini bisnis aku, bukan urusan kamu. Aku nggak peduli sama omongan kamu lagi. Aku akan terus jalani ini, suka atau nggak suka. Dika menghela nafas panjang dengan berat hati. Ia keluar dari gudang meninggalkan Maya. Bapak terlalu lemah, gak punya mental berdagang. Bisnis itu butuh trik, butuh keberanian. Kalau aku buang kurma ini, sama aja buang uang. Aku gak sebodoh itu. Aku akan tetap jualan, aku akan tetap jalankan rencana ini. Dan aku yakin aku gak akan pernah ketahuan. Keesokan harinya, Maya kembali berjualan seperti biasa dan banyak pelanggan yang membelinya. Hahaha, lihat orang-orang berbondong-bondong datang ke lapakku. Tetap laris meskipun aku tahu rahasia di balik semua ini. Siapa sangka sedikit trik bisa bikin keuntungan makin besar. Asal pintar bicara, semuanya bakal percaya. Ayo, kurma segar, manis, harga murah, jamin kualitasnya bagus, cocok buat sajian buka puasa atau oleh-oleh keluarga. Buruan, stok terbatas. Maya, pagi-pagi begini daganganmu sudah ramai saja. Memang kurmamu ini enak sih, makanya banyak yang beli. Aku beli setengah kilo ya. Wah, Bu Siti, langganan setia nih. Benar banget Bu, kurma di sini selalu fresh, manis, dan harganya paling murah dibanding tempat lain. Bu Siti nggak bakal nyesel beli di sini. Iya sih, dari dulu aku selalu beli di sini. Tapi kok harganya tetap murah terus ya Maya? Padahal di tempat lain harga udah naik. Bu Siti ini bisa aja. Aku kan pedagang yang baik, Bu. Aku selalu pastikan pelanggan setia tetap dapat harga terbaik. Lagian, aku punya software bagus yang kasih harga miring. Jadi, aku bisa jual lebih murah. Yang penting, Bu Siti puas. Ya udah deh, aku percaya sama kamu. Ini uangnya. Hahaha, mudah banget. Selama aku bisa bicara meyakinkan, ada yang curiga. Yang penting mereka pulang dan senang. Aku dapat untung besar, bisnis jalan terus. Bu Siti kaget karena kurma yang dibeli berbau busuk. Setelah makan beberapa butir, dia mulai merasa mual. Loh, kok ada bau aneh ya? Biasanya kurma dari Maya manis dan legar, tapi ini baunya nggak enak. Apa mungkin aku salah ambil? Tapi ini yang baru aku beli tadi pagi. Nggak mungkin basi sifat ini. Astagfirullahaladzim, ini bau busuk. Kurma ini udah kadaluarsa, kok bisa begini? Jangan-jangan Maya jual kurma yang udah nggak layak. Aku harus tanyakan langsung ke dia. Aduh, kenapa perutku tiba-tiba nggak enak begini? Aku cuma makan beberapa butir. Apa jangan-jangan ini karena kurma itu? Ya Allah, aku harus cepat ke Maya sebelum ada pelanggan lain yang kena juga kayak aku. Banyak pelanggan yang menemukan kurma busuk yang dibeli oleh para pelanggan mereka dan keesokan harinya banyak melakukan protes di depan rumahnya. Maya, aku mau protes. Loh, ada apa Bu Siti? Kok kelihatan marah begitu? Kurma yang aku beli tadi pagi baunya busuk. Aku baru makan beberapa butir. Sekarang perutku rasanya gak enak. Maya, kamu ini sebenarnya jual kurma apa? Aduh Bu Siti, jangan udah sembarangan dong. Kurma di sini semuanya berkualitas bagus. Pasti ibu yang salah nyimpen. Mungkin kena lembab atau panas. Jangan ngeles Maya. Aku baru beli tadi pagi dan langsung simpan di tempat kering seperti biasa. Tapi pas aku makan, baunya udah gak enak. Jangan-jangan kamu jual kurma kadaluarsa. Bu Siti, jangan gampang percaya sama perasaan sendiri. Bisa aja hidup Bu Siti lagi sensitif. Lagian kalau ada satu dua yang kurang bagus, itu hal wajar. Tapi bukan berarti semua kurma yang aku jual jelek. Aku nggak bisa terima alasan itu, Maya. Aku bukan satu-satunya pelanggan di sini. Kalau aku kena, bisa aja orang lain juga kena. Kamu harus tanggung jawab, Bu Siti. Saya ini pedagang yang jujur. Kalau ibu merasa nggak cocok, lain kali beli di tempat lain aja. Saya nggak mau rugi gara-gara satu pelanggan yang terlalu rewel. Udah sono pergi. Kalau emang nggak mau beli di sini, ya jangan jelek-jelekin usaha saya. Oh, nggak mau ngaku ya kamu? Iya. Ya udah kalau gitu, lihat aja kamu bakal dapat balasannya. Allah, balas-balasan. Dasar ibu-ibu bawa tanah.
Di malam harinya saat Maya sedang senang menghitung keuntungan, Dika datang dan menegurnya karena dia mendengar berita tentang banyak pelanggan yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Hahaha, luar biasa. Untungan besar makin besar setiap hari. Aku nggak nyangka kalau dagang kurma bisnis untung ini, uang ini semua hasil kerja keras cerdas aku. Orang-orang tetap beli, dia yang benar-benar kumpul kualitas. Yang penting murah. Dagang ini bukan soal kejujuran, tapi soal gimana bisa bikin orang percaya. Aku pasti bisa makin kaya. Tiba-tiba Dika masuk dengan wajah yang sangat tegang. Ibu, aku itu baru dengar berita di luar. Banyak pelanggan yang sakit setelah makan kurma yang kamu jual. Mereka itu masuk rumah sakit. Apa yang sudah kamu lakukan, Bu? Halah, bapak ini heboh banget. Berita dari mana? Bisa aja itu karena mereka kebanyakan makan, bukan gara-gara kurma aku. Jangan gampang percaya sama gosip nggak jelas. Ibu, ini bukan gosip. Aku itu dengar langsung dari para tetangga. Bu Siti juga termasuk yang sakit. Perut mereka mual, muntah-muntah, dan dokter bilang ini keracunan makanan. Ibu sadar nggak sih? Ini bisa jadi masalah besar. Masalah besar? Yang besar itu keuntungan aku, Bapak. Dagangan aku tetap laku, uang terus masuk, dan aku nggak rugi. Kenapa sih Bapak selalu aja nyari alasan buat ngejatuhin aku? Bu, ini bukan soal keuntungan, ini soal tanggung jawab. Gimana kalau mereka itu tahu kalau kurma yang kamu jual itu campuran sama kurma busuk? Gimana kalau ada yang lebih parah keadaannya? Apa kamu itu masih bisa tidur nyenyak, ha? Bapak lebay. Emangnya siapa yang bisa buktiin kalau kurma aku penyebabnya? Mereka makan makanan lain juga kan? Jangan-jangan yang bikin sakit itu dari makanan lain, bukan dari kurma aku. Ibu sadar, jangan sampai kita itu kena masalah hukum. Kalau ada pelanggan yang sampai menuntut, kita bisa kena kasus. Aku itu nggak mau hidup kita itu berakhir di balik jeruji besi, Bu. Bapak ini ngomong apa sih? Aku capek denger omongan Bapak yang cuma bisa nyalahin aku. Aku yang cari uang, aku yang kerja keras, dan aku yang bikin bisnis ini sukses. Kalau Bapak nggak suka, ya udah diem aja. Jangan ganggu aku dengan omongan nggak jelas. Ibu, ini bukan tentang aku suka atau nggak suka. Ini soal benar atau salah. Kalau kamu itu tetap keras kepala, suatu saat kamu itu pasti kena akibatnya. Cukup, Bapak. Aku nggak mau denger lagi. Aku nggak peduli. Aku akan terjualan seperti biasa dan nggak ada yang bisa menghentikan aku. Dika menatap Maya dengan kecewa lalu perlahan berjalan keluar meninggalkan Maya. Keesokan harinya banyak warga yang melakukan protes ke Maya. Namun Maya menolak tuduhan tersebut. Maya, kami semua datang ke sini buat minta penjelasan. Banyak yang sakit setelah makan kurma dampak yang kamu punya. Kamu itu harus bertanggung jawab. Aduh, pagi-pagi kok pada ribut sih? Kenapa tiba-tiba nyalahin aku? Kurma yang aku jual selalu segar. Kalau kalian sakit, ya itu urusan kalian, bukan serah aku. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Maya, aku itu dan anakku muntah-muntah semalaman setelah makan kurma yang aku beli di sini. Apa kamu pikir itu kebetulan? Ya mungkin aja perut kalian yang sensitif. Aku udah bilang, kurma di sini bagus. Lagian makan yang kalian makan di rumah kan bukan cuma kurma. Jangan-jangan kalian keracunan dari makan lain. Maya, ini buktinya. Lihat kurma ini, busuk, bau, dan penuh jamur. Aku beli ini kemarin dari tempatmu. Kamu pikir kami nggak sadar? Halah, ini pasti bohong. Mana mungkin aku jual kurma seperti itu? Bisa aja kalian ambil dari tempat lain terus nyalahin aku. Main tuduh sembarang. Kamu masih mau ngeles, Maya? Kami semua di sini pelanggan kamu. Kamu pikir kami ini bohong? Kamu nggak akan pergi sampai kamu itu. Kami nggak akan pergi sampai kamu itu mengaku dan kasih ganti rugi. Ini bukan cuma soal uang, ini soal nyawa orang. Banyak yang masuk rumah sakit gara-gara kamu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma jual kurma biasa. Aku nggak pernah sengaja jual barang buruk. Kalian semua cuma cari masalah. Suasana semakin memanas dan membuat Maya semakin panik. Maya, kamu nggak bisa lagi Maya, kamu nggak bisa lagi nyelak. Kami punya bukti. Kamu harus bertanggung jawab. Oh, nggak akan pergi sampai kamu itu mengakui perbuatanmu. Banyak orang yang sakit gara-gara kurma busuk yang kamu jual. Bukan aku yang jual, ini suamiku. Dia yang ngurus kurma-kurma ini. Aku cuma jualan, tapi yang beli dan urus stok semuanya dia. Kalau ada yang busuk itu bukan salahku, tapi suamiku. Jadi suamimu yang urus semua ini. Gimana dia sekarang? Kami mau dengar penjelasannya. Kalau benar suamimu yang bertanggung jawab, panggil dia ke sini sekarang. Kami nggak mau ditipu lagi. Enggak. Kenapa mereka malah makin menekan aku? Aku pikir dengan menyalahkan Dika, mereka bakal berhenti menurut aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dika muncul dari kerumunan warga dengan wajah penuh kekecewaan. Yang menatap Maya yang masih panik dan ketakutan setelah menuduhnya sebagai pelaku. Aku sudah mengingatkannya berkali-kali. Maya, aku sudah mengingatkanmu berkali-kali, Maya. Aku itu bilang jangan bermain curang. Jangan menipu orang dengan kurma busuk itu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kau lebih memilih keuntungan daripada kejujuran. Bapak, dengar dulu. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku nggak lakuin ini,
kita nggak bakal punya uang. Aku cuma mau bisnis kita sukses. Kan, kau bukan ingin bisnis ini sukses. Kamu hanya ingin uang. Kamu mengorbankan segalanya termasuk harga diri dan kepercayaan orang-orang. Bahkan sekarang, kamu menjual nama suamimu sendiri hanya untuk menyelamatkan dirimu. Apa kamu itu benar-benar sudah kehilangan hati nurani, Maya? Kau lebih memilih uang daripada suami dan kejujuran. Kalau begitu biarlah kau itu menjadi pohon kurma, supaya kau tahu bagaimana rasanya terjebak dalam kerakusanmu sendiri. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam. Angin berhembus dengan sangat kencang. Lihat langit, tiba-tiba mendung. Kenapa cuaca berubah secepat ini? Anginnya kencang banget, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba petir menyambar dan merubah Maya menjadi pohon kurma. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku terasa kaku? Tolong aku. Tidak. Astagfirullah, lihat itu. Maya tubuhnya berubah menjadi pohon kurma. Ini ajab, ini balasan atas perbuatan yang menipu banyak orang. Sejak saat itu Maya yang menjadi pohon kurma masih tetap tegak berdiri dan dijadikan sebagai monumen untuk digunakan pengingat kepada semua orang untuk terus berlaku jujur dalam setiap tindakan. Setiap kali aku melihat pohon ini, aku jadi takut berbuat curang. Lihat apa yang terjadi pada Maya. Dia menerima akibat dari keserakahannya sendiri. Benar, kita harus selalu ingat bahwa rezeki yang baik hanya datang dari kejujuran. Jangan sampai kita bernasib seperti dia. Sudah memperingatkannya, tapi dia itu tidak mau mendengarkan. Kini dia menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga tidak ada lagi yang mengikuti jejaknya. Kita harus ajarkan ini ke anak-anak kita. Jangan sampai ada yang lupa, bahkan kejujuran lebih berharga daripada kekayaan yang didapat dengan cara kotor.